Ibadah Raya hari ini Minggu 17 September 2023 Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumna 1. Marilah kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat Penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti dijamah oleh Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepada kita. Karena itu, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapa di surga, terima kasih kami memulai ibadah ini, sebab ibadah ini hanya terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua yang bertugas, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, bahkan kami berdoa buat lingkungan kami, buat tetangga kiri kanan depan belakang, satu RT, satu RW dalam Perumna 1 ini. Kiranya berkat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Berdiri bersama, kita kasih sapa kanan kirinya, katakan kamu adalah umat pilihan Tuhan. Kamu adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Dan kita memuji Tuhan, kita mau bangkitkan roh kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan pagi hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri
bagi Tuhan, bila roh Allah ada di dalamku. Siap menari bagi Tuhan? Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Coba waktu Daud menari buat Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia sampai telanjang menari buat Tuhan. Biar pagi hari ini mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kasih tarian kita yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita mau menari bagi Allah kita. Haleluya. Bila doa ada di dalamku, bukan menangis, tidak menari. Bila doa ada di dalamku, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis, tidak menari.
Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biar berkat Allah, kasih Allah, penyertaan Allah, cintanya Allah boleh terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah ingatkan kami bahwa betapa indahnya kami boleh hidup bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami Bapa pagi hari ini bahwa kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, karena kebesaran, karena keperkasaan Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, biar Roh-Mu boleh tinggal di dalam hidup
kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Kami boleh terus mendekatkan diri kami kepadamu ya Yesus. Sehingga kami boleh katakan bahwa kami akan terus percaya akan setiap janji-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau sebagai gembala kami Tuhan. Kau sebagai Bapa kami. Kau sebagai sahabat kami ya Yesus Kristus Tuhan. Yang tak pernah tinggalkan kami sendiri ya Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mempedulikan Engkau Tuhan. Kalau selama ini kami jauh daripada-Mu Bapa. Biar pagi hari ini biar kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Kami boleh mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami boleh terus pegang janji-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Walaupun janji itu belum kunjung datang Tuhan, tapi biarlah pagi hari Kau tetapkan hati kami lagi tentang janji-Mu itu buat setiap kami Tuhan. Kami boleh tetap percaya kepadamu Yesus. Apapun yang terjadi biar kami terus percaya
pagi hari ini yang boleh tenangkan roh hati pikiran kami Tuhan, dan mempercayakan semuanya hanya kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan, Allah kami satu-satunya yang tidak pernah tinggalkan kami Bapa, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pagi hari ini seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap doa seru kami Tuhan pagi hari ini kami serahkan kepadamu. Kami mau berserah hanya di dalam kekuatan-Mu Yesus. Kami mau angkat tangan biar Engkau yang turun tangan atas setiap permasalahan doa-doa kami Tuhan. Engkau yang bertindak melakukan segala hal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Biar Engkau terus berbicara buat setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh terus diperbaharui, dipulihkan Tuhan. Sehingga kami boleh benar di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bentar kami baca firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita membaca dari Lukas pasal yang ke-14. Pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Tuhan Yesus dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Tuhan Yesus, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantah Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus duduk di tempat yang paling rendah bersama-sama. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua temanmu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Tuhan Yesus, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia,
karena mereka tidak mempunyai apapun untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Bersama-sama, tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyeru hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi untuk mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Bersama-sama, kemudian hamba itu terlaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan di lintasan, paskah orang-orang yang di situ. Masuk karena rumahku harus penuh, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bersama-sama, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat negara biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai diberikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja Makkah yang mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Bersama-sama, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Terima kasih buat firman-Mu dahsyat dan luar biasa, menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu ya Bapa yang hari ini hadir. Biar Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka. Biar mereka tetap sehat hari-hari ini, tambah pintar, tambah cerdas, terlebih tambah mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati anak-anak sekolah minggu, kami memberkati guru-guru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Amin, amin, amin. Terima kasih pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Sungguh semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah diberkati dari awal. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami sedemikian rupa. Untuk menerima firman Tuhan kami simpan di dalam hati kami dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang penuh kemuliaan. Biarlah hikmat marifat menyertai pelayanan hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ilmu pengetahuan itu berkembang begitu pesat, ya. Bahkan beberapa orang mengatakan seperti lompatan. Jadi bukan cuma sekedar grafik yang lurus naik begini, tapi jam, ya. Tidak pernah terpikir oleh kita toko buku mulai ditinggalkan. Karena begitu mudahnya orang mendapatkan satu pengetahuan hanya dengan jari. Kemudian muncul banyak alat yang disebut smart, ya, cerdik, alat cerdik. Dengan satu alat itu kita bisa mendapatkan banyak hal yang dulunya kita dapatkan melalui banyak perangkat. Cukup satu perangkat. Televisi pun sama, ya. Hari ini tidak ada televisi seperti zaman dulu. Ya, televisi ternyata Android, ya. Dia bisa apa saja dia bisa. Ya. Pengetahuan yang begitu cepat, ya, bahkan bersifat lompatan, ya, kan tidak lama lagi konon katanya mobil yang didesain bisa terbang. Ya, Indonesia belum punya itu, tapi di Cina sudah ada prototipenya. Betul-betul bisa terbang. Indonesia sekarang tidak terbayang. Hari ini kita bicara tentang transisi peralihan, ya, bahan bakar terhadap listrik. Sesungguhnya bahan bakar di Indonesia masih melimpah, Bapak Ibu. Cuma kecenderungan dunia memang mengarah ke listrik. Dan Jokowi melihat ada potensi yang besar di Indonesia untuk bahan bakar baterai listrik, ya, nikel. Dan itu betul-betul menjadi modal Indonesia untuk menjadi negara maju bukan dalam hitungan puluhan tahun. Kalau semuanya berjalan baik, semuanya berjalan lancar, mungkin 5 tahun ke depan. Ya, Indonesia hari ini mulai sangat diperhitungkan. Pertumbuhan ekonominya bagus. Sementara banyak negara, bukan sedikit negara, yang oleh karena krisis ekonomi, pandemi, mereka bergelimpangan. Indonesia bertahan cukup baik. Sehingga menjadi sorotan. Walaupun ilmu pengetahuan begitu maju, banyak hal-hal yang bersifat misteri mulai terungkap. Ya, alam semesta yang tadinya merupakan satu misteri, ya, ilmu pengetahuan bisa menjangkaunya. Konon ada planet yang oleh NASA telah diselidiki, dan bahkan atmosfernya di planet itu sama dengan di bumi. Jadi kemungkinan manusia bisa hidup di sana sudah bisa dibuktikan bahwa memang ada planet-planet seperti itu. Segala macam yang di alam semesta melalui ilmu pengetahuan mulai tersingkap sedikit demi sedikit, dan lama-lama kalau kita umur panjang kita akan terbelalak, kita akan terkaget-kaget. Ada banyak hal yang kita tidak duga, ternyata ilmu pengetahuan menjangkau misteri-misteri yang ada di sekitar kita. Tapi hari ini saya tidak tertarik untuk berbicara itu panjang lebar. Saya lebih tertarik untuk memberikan satu tekanan sebesar apapun ilmu pengetahuan itu berkembang. Ya, secepat apapun ilmu pengetahuan itu bertambah-tambah. Bahkan kita enggan menggunakan satu grafik yang lurus, kita menggunakan kata jam, lompatan. Ya, dulu ada Nokia, ya, seperti pisang besar. Sekarang Nokia bangkainya pun hampir tidak bisa diketemukan. Semuanya layar sentuh. Ya, saudara saya, dia baru beli handphone Samsung. Ya.
dia tekuk di depan saya. Saya bercanda, Bapak Ibu, saya tahu. Ada handphone terbaru yang sentuh dan bisa dilipat. Saya bilang, jangan dilipat, patah nanti. Oh, bercanda aja. Ya, jadi teknologi begitu besar, begitu maju. Satu hal, pengetahuan begitu maju, misteri ini tidak pernah terungkap sedikit pun. Kematian. Sudah miliaran orang mati, tapi pengetahuan tidak bisa mendeteksi misteri di balik kematian itu. Rohnya mana, berjalan mana, dan lain sebagainya. Kematian tetap menjadi misteri dan tidak pernah akan terungkap oleh pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu, ini menjadi milik Tuhan. Ya, manusia dengan segala ketulusannya ya tidak akan sanggup mengungkapkan keberadaan roh orang mati. Lalu kita mulai berpikir ya bahwa kematian itu adalah kepastian. Amin. Ya, tidak ada seorang pun yang berani berkata, Pak, kematian bukan milik saya. Ya, itu milik orang lain. Pada satu titik, setiap orang akan berada di titik itu, namanya kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang Kristen kerap kali berpikir tentang harapan. Kalau aku mati, aku berharap ada di satu tempat. Dan aku berharap itu pasti. Lagunya katakan, yang ku tahu pasti kemana aku pulang. Seolah-olah kita memastikan itu milik kita. Ya. Di padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesanalah kami pulang bersama. Jadi seolah-olah kita merasa bahwa keselamatan itu sama pastinya dengan kematian bagi kita. Benarkah demikian? Ketika kita menjadi Kristen, kematian adalah satu keberuntungan. Karena tempatnya sudah pasti. Ayat yang paling populer biasanya kita pakai Paulus tuh. Ya, Filipi 1 ayat 21. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya begitu yakin buat Paulus, bukan buat kita loh. Buat Paulus itu 100% satu kepastian. Karena dia memulainya dengan satu kata yang belum tentu saudara punya. Hidup bagiku adalah Kristus. Sehingga kematian adalah kepastian akan posisi. Nah, apakah semua orang Kristen hidup di dalam Kristus? Ini persoalan. Persoalan tentang kepastian. Adakah orang Kristen kemungkinan berada di padang gersang yang tak bertepi? Ada nggak kemungkinan orang Kristen mati tapi tidak ke sana? Tapi menuju ke padang gersang yang tak bertepi. Ada Bapak Ibu. Lukas pasal 6 ayat 46. Jadi pagi hari ini saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Keselamatan adalah anugerah, bukan upaya kita. Tetapi ada bagian-bagian di dalam pasal keselamatan itu, salah satunya adalah anugerah. Namun di dalam anugerah itu ada batasan untuk memastikan apakah engkau memang ada di dalam anugerah itu.
Apakah dengan ke gereja kemudian otomatis kita ada di dalam anugerah itu? Apakah ketika kita menjadi panatua dari jemaat, apakah ya bahwa kita ada di dalam anugerah itu? Kalau kita ada di dalam anugerah itu, keselamatan menjadi pasti. Tidak sedang mengabaikan kepastian keselamatan, Bapak Ibu. Tapi kalau Paulus mengatakan keselamatan bagiku adalah kepastian, karena dia mendahului dengan kehidupan dia. Hidup bagiku adalah Kristus. Sehingga kematian, satu kepastian, positioning. Yang aku tahu pasti, itu Paulus. Kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, kesanalah kita pulang bersama. Halo? Ouch. Tapi ada satu ayat yang saudara bisa berpikir ulang. Apakah kita ini ada di dalam Kristus? Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Nah ini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Kita kalau di gereja enggak berseru tentang yang lain Bapak Ibu. Just fokus. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak ada topik yang lebih penting ketika kita masuk ke dalam gereja. Pintu gereja terbuka. Semua pikiran kita fokus kepada pembicaraan tentang Tuhan. Mulut kita berkata Tuhan. Bahkan saya menghormati Pak Darius. Kerap kali mengganti pemahaman Yesus ya, dengan kata Tuhan Yesus. Karena memang itulah nama Tuhan kita. Tuhan Yesus. Jadi kita ada di kelompok yang pertama ini. Apa salahnya kok kita disalahkan di bagian yang kedua? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Jadi seolah-olah ketika masuk gereja, kata Tuhan, Tuhan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan? Padahal engkau punya problem besar. Kekecewaan Tuhan itu bukan kekecewaan yang sekecil. Tapi kekecewaan yang sangat besar Bapak Ibu. Lebih baik lu gak usah berseru Tuhan, Tuhan lah. Maksud Tuhan begitu. Daripada kamu berseru Tuhan tapi kamu punya problem besar. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tapi saya pikir ayat ini menyentuh saudara Bapak Ibu. Karena saudara bukan bagian ini. Saudara adalah pelaku firman yang piawai. Jadi ini buat orang lain, amin. Saudara mau tahu arti lanjutan dari ayat ini? Kata, aku bukan Tuhan para pencabul. Mengapa engkau sebut aku Tuhan? Aku Tuhan bukan para penjina. Orang berzina bisa ada di gereja enggak? Ada. Orang cabul ada di gereja enggak? Ada. Orang sombong ada di gereja enggak? Ada. Dan ketika orang sombong berkata seperti orang yang rendah hati, Tuhan, Tuhan. Maka Tuhan terarah. Sombong. Mengapa kau katakan aku Tuhan? Padahal engkau tidak melakukan apa yang aku ingin engkau lakukan. Rendah hati. Nah kalau Tuhan berkata aku bukan Tuhanmu dan engkau mati. Engkau milik siapa? Engkau milik siapa? Karena Tuhan sudah mengatakan
Aku bukan Tuhanmu. Tuhan itu gak gampang ditipu loh. Emang dengan cuma mulut berkata, ya Tuhan masuklah dalam hidupku, bertatalah di dalam hidupku, kuasailah hidupku sampai hari kematian. Lalu kamu selamat. Lalu kamu ambil comot ayat yang berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu orakkan di bumi terorak di surga. Apa ini mengikat? Ya mengikat. Kalau betul-betul dalam hidupmu adalah itu. Tapi kalau dalam hidupmu tidak seperti itu, kata-katamu tidak mengikat apa-apa di dalam kekekalan. Kamu boleh berkata, ya Tuhan masuklah di dalam kehidupanku, bertatalah dalam. Itu bukan ikatan apa-apa. Kalau dalam perjalanan waktu berikutnya ternyata engkau tidak menempatkan Tuhan di dalam tata batinmu. Lalu engkau mati. Lalu engkau dengan sembrono mengatakan, masuk surga Pak. Saya mau katakan kesembronoanmu bisa diuji. Ada banyak gereja, bukan beberapa gereja. Saya itu terpancing Bapak Ibu. Untuk bertanya, kalau hari ini saudara mati, yakinkah saudara masuk surga? Saya nggak bohong Bapak Ibu. Kalau disuruh angkat tangan, lebih yang tidak angkat tangan. Lebih banyak yang tidak angkat tangan. Itu bentuk kejujuran. Itu bentuk kepastian Alkitab. Tapi begitu diaplikasikan ke kita, ada gap. Ada gap. Sehingga kita ragu-ragu. Kepastian keselamatan oke. Tapi cara hidup kita mulai ragu-ragu. Saya mau kasih tahu 700 tahun sebelum Yesus datang. Sudah ada persoalan besar untuk orang Kristen. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan berfirman. Ini bukan nabi loh. Ini bukan siapa-siapa loh. Direct of God. Langsung Tuhan yang ngomong. Langsung Tuhan yang lihat. Ini pengikut-pengikut Tuhan. Ini saudara besar lainnya. Ini tahun loh sebelum Yesus datang. Ada fenomena ini. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Shalom bro. Haleluya. Puji Tuhan. Gimana kabarnya bro? Itu kayak uang receh Bapak Ibu. Yang sepertinya memuliakan Tuhan. Tapi ukuran memuliakan Tuhan, there is not on the lips. Tidak ada di atas bibirmu. Ukuran memuliakan Tuhan ada di dalam manusia batinmu yang tidak terlihat. Dan itu menjadi kepastian tentang positioning. Setelah engkau mati, engkau menjadi milik Tuhan, atau engkau hanya merasa kepunyaan Tuhan. Karena bagian berikutnya mengatakan padahal hatinya menjauh daripadaku, huruf besar. Jadi hati bagi Tuhan jauh lebih penting daripada kata-katamu. Karena Tuhan melihat itu, bukan melihat bibir. Lu boleh piawe, suaramu begitu enak. Yang satu lagu, kamu bisa bilang, wah suaranya mirip ya sama Putri Aryani. Syukur kalau mirip.
menggelegar. Jemaat pun meneteskan air mata, memuliakan Tuhan. Siapa yang hatinya? Bapak Ibu tahu hati saya? Kalau Bapak Ibu tahu hati saya pikir Bapak Ibu sudah setara dengan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta tidak peduli dengan nampak luarmu. Sang Pencipta lebih peduli ketika nampak luarmu bagus, tapi itu dari hati yang bagus. Ini Tuhan sangat tidak suka. Lalu kamu mati Bapak Ibu. Lalu kamu mati. Mau berspekulasi dengan hidupmu yang model begini, kita nggak tahu. Kita pergi kemana? Pikirkan itu. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Ini mungkin loh ya. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi, di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Bisa nggak orang Kristen di sana? Aduh, jangankan jemaat. Jemaat kemungkinan besar bisa ada di sana. Walaupun Anda Kristen. Loh, Pak Pendeta merujuk kemana? Nggak usah buka ayatnya. Ini bukan pendeta, ini nabi. Nabi itu di atas pendeta. Tapi dikasih tambahan status nabi palsu. Emang tidak ada pendeta palsu hari ini. Secara legalitas resmi. Apanya yang palsu? Dilantik oleh sinode jadi pendeta. Tapi kependetaan di mata Tuhan ada ukurannya. Nabi palsu ini berseru-seru Tuhan dan dia bukan hanya di bibir. Tapi setiap langkahnya disertai dengan kuasa Tuhan yang besar. Not only on the lips. Ini lebih dahsyat Bapak Ibu. Setiap disertai dengan kuasa Tuhan yang tidak ece-ece. Kuasa Tuhan yang begitu besar. Dia menyembuhkan orang sakit. Saudara aja bisa geleng-geleng. Dan saudara dan akan datang lagi. Yang khotbah siapa? Itu loh yang kemarin. Cuma dari jarak jauh. Melihat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Apa tanda neraka pada orang ini? Gak ada. Aduh, kelihatannya perjalanan pelayanan penuh dengan nuansa sorgawi. Dan waktu dia hidup Bapak Ibu, dia 100% yakin, hakul yakin. Dia ada di padang hijau tak bertepi. Tuhan jadi matahariku di negeri indah Bapakku. Tidak ada satu mengalir di sana. Dia yakin, hakul yakin. Lalu saudara tahu cerita ini begitu populer. Kita nggak lihat Bapak Ibu. Pengetahuan tidak mendeteksi rohnya kemana. Tapi Alkitab memberitahukan fakta yang tidak kita lihat. Fakta yang tidak kita lihat. Roh orang mati ini yang begitu dahsyat. Pasti dia ketemu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Bayangkan kedahsyatan model begini. Aku tidak kenal engkau.
Tentunya orang ini semasa hidupnya terlalu dahsyat, jadi dia coba berargumentasi. Tuhan, aku di gereja, Tuhan. Jemaatku banyak. Mujizatmu menyertai aku. Lalu Tuhan, seperti Lukas ayat 46. Yang tadi dikatakan, aku bukan Tuhanmu. Aku bukan Tuhanmu. Karena engkau tidak melakukan apa yang ingin aku lakukan. Aku ingin engkau lakukan. Lalu ayatnya terkenal banget tuh, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Lu jangan di bibir, hati-hati. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. It is very simple. Dan berita ini bukan berita baru. Ini berita kuno. Yang selalu tidak akan pernah musnah di dalam perjalanan kekristenan. Karena ini inti yang disembunyikan oleh iblis. Iblis mengangkat hal yang besar, anugerah, kasih karunia, semuanya sudah beres di kayu salib. Sisi ini tidak ada yang salah. Tapi sisi lain adalah kalau you ada di dalam karya salib, dampaknya bukan usahamu. Dampaknya engkau mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu hanya indikator. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan usaha, bukan upaya kita supaya kita masuk surga. Tapi itu hanya sekedar dampak. Kalau engkau ada di bawah kasih karunia, dosa tidak berkuasa lagi atas kamu. Kamu ke gereja dan kamu menjadi beda. Tapi kalau kamu tetap di luaran dan engkau betul-betul sadar bahwa hidupmu sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan, tapi engkau sendiri yang tahu. Engkau tidak ada di bawah kasih karunia. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 35. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 35. Syarat berkenan. Ada banyak Bapak Ibu. Bunyinya sama. Ada puluhan ayat bunyinya sama. Melakukan kehendak Bapa. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan mengamalkan kebenaran dan berkenan kepadanya. Saudara boleh tidak sepakat dengan saya. Ya, saya hanya coba kutip ayat. Dan ayat ini sangat jelas. Bahwa kekristenan itu bukanlah permukaan. Tapi jauh ke dalam, Tuhan masuk di sana. Tuhan menemukan gak di sana? Bahwa you adalah hamba dari Tuhan. Sehingga apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, semuanya menyenangkan dan berkenan bagi Allah. Kan saya sudah pernah cerita di tempat ini. Ada seorang wanita sangat kasihan. Wanita ini sangat kasihan. Dia lagi cari pacar Bapak Ibu. Wanita ini sedang cari pacar. Tentunya pikirannya mengatakan, jangan cari di masjid. Jangan cari di wihara. Cari di gereja. Ketemulah seorang pemuda dari gereja. Mulutnya begitu manis. Kata-katanya lembut. Jadian mereka pacaran. Tidak hanya berhenti di dalam gereja. Mereka pulang naik mobil. Lagu pertama sampai mereka tiba di rumah. Tidak satu pun lagu yang
non rohani. Semuanya lagu rohani. Semakin jatuh cintalah wanita ini kepada pria ini. Lalu wanita ini berpikir ini jodoh dari Tuhan. Karena aku gak ketemu dia di pasar. Aku gak ketemu dia di masjid. Ketemu di gereja. Langsung mantap. Bapak Gembala kami mau menikah. Ditakbiskan di dalam gereja. Rumah tangga hanya berjalan 1 tahun. Pria yang bak malaikat ini. Yang nampak seperti malaikat ini. Yang membuat wanita ini gelepek-gelepek jatuh cinta. Dalam 1 tahun bercerai. Tangannya tidak main-main. Kalau pukul istrinya dia harus pakai tenaga yang sangat kuat. Kakinya dia pakai untuk istri. KDR. Saya pikir bisa di Bapak Ibu. Ada banyak bagian ayat-ayat yang mengatakan kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, tentunya buahnya enggak begitu. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, iblis menyimpan rapi bagian-bagian yang saudara perlukan. Simpannya sangat rapi. Dan dibukanya lebar-lebar. Tentang karya salib. Mungkin saudara kaget, masa Pak? Iblis membuka lebar-lebar karya salib. Ya, kalau sekedar sebagai knowledge, iblis gak keberatan. Saudara, tapi berhenti di situ. Jangan manunggal dengan sang pribadi yang ada di kayu salib itu. Biar hatimu tetap jauh dari Tuhan. Kamu boleh baca 1 buku dan kamu boleh melihat lebih banyak lagi tentang. Lalu apa yang disembunyikan oleh iblis hari ini? Berbuah. Kita nggak suka. Saya pribadi pun tidak suka. Karena kita rasanya tidak punya kapasitas besar untuk berbuah. Dan kita tetap nyaman tidak berbuah. Padahal kapak sudah tersedia di tepi pohon. Kalau pohonnya tidak berbuah, kapaknya bertindak. Lu musnah. Pohon ini gambaran apa? Orang Kristen. Bukan orang Islam. Pohon ini gambaran orang Kristen. Wah, Tuhan itu gimana sih? Sudah dapat kasih karunia anugerah, pakai ada cerita lagi yang mengganggu kita. Kapak sudah ditaruh di samping pohon. Tinggal dilihat. Kalau tidak berbuah, kapak bertindak. Ditebangnya pohon itu dan dibuangnya. Orang Kristen, Bapak Ibu. Kok Pak Pendeta bisa katakan itu orang Kristen? Lah Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya. Akulah pokok anggur yang benar, kamu rantingnya. Yang dituntut bukan pokok anggur, tapi rantingnya. Mana ada buah di batang, buah di ranting. Kapaknya sudah ditaruh di sana. Jadi yang pendeta mau sampaikan, yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, jangan saudara nyaman hanya sekedar menjadi Kristen. Berguguran 1, 2, 3, 4, 5, 10 mungkin lebih hamba-hamba Tuhan besar. Waktu hamba-hamba Tuhan besar itu meninggal, sedikit terpikir oleh kita. Dan kita gak mau kepikir itu. Bahwa dia bisa
ada di padang gersang yang tak bertepi. Bisa. Tapi tidak tertutup kemungkinan mereka juga ada di rumah Bapa. Ada. Karena memang kita nggak lihat. Tapi hari ini saya hanya menyodorkan kepada saudara. Ini loh ada nabi. Karyanya dahsyat. Celah untuk berpikir kita tentang bahwa dia ada di neraka hampir tidak ada. Tapi Tuhan memperlihatkan yang ilmu pengetahuan tidak bisa perlihatkan. Ternyata dia berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua saya hanya menyodorkan. Kalau saudara mau mengabaikan kata-kata Tuhan, itu urusan saudara. Lukas 6 ayat 46 Tuhan berkata, kenapa engkau sebut aku Tuhan? Padahal engkau tidak melakukan yang aku perintahkan. Lalu mati. Logika mana yang menyambung-nyambungkan bahwa kalau saya mati dalam keadaan begitu, apa saya tetap masuk surga? Mana yang bisa menyambungkan itu? 100 tahun sebelum Yesus datang, Yesaya pun sudah mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang sedang menuju neraka. Karena problem kekristenan stop on the lips. Berhenti di mulut. Jangan kerjakan banyak hal. Memang saya menjumpai Bapak Ibu orang-orang Kristen yang punya keyakinan titik tidak ada koma. Terus pasti selamat. Kalau percaya selamat kamu. Tapi percaya Yesus yang benar-benar. Kalau percaya Yesus yang benar-benar itu seperti apa, Pak? Nah, kalau kamu percaya sama bapakmu yang ada di dunia, kamu berontak nggak sama dia? Kagak berontak. Karena percayamu benar-benar. Tapi kalau kamu percaya dan kamu berontak dan percaya ini, sesungguhnya kesejatianmu, saudara tidak sedang ada dalam percaya. Emangnya Tuhan itu bodoh? Dengan berkata aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan. Padahal Tuhan tahu hatinya. Percaya? Tuhan tanya begitu. Kenapa hatimu jauh daripadaku? Kenapa yang kau kerjakan adalah perintah-perintah manusia? Kenapa engkau tidak mengerjakan sebagian kecil pun dari apa yang aku perintahkan kepadamu? Apa Tuhan bisa ditipu dengan kita berkata aku percaya? Terus pendeta meneguhkan, kalau kamu percaya, kamu selamat. Kalau kamu bimbang, kamu tidak selamat. Pendeta meneguhkan lagi, itu setan. Jangan salah Bapak Ibu. Iblis itu dikatakan binatang yang paling cerdik. Dari mana pendeta bisa menang terhadap pribadi yang paling cerdik ini? Dia cerdik sekali. Supaya saudara terjerumus kepada kasih karunia. Sehingga seolah-olah udahlah kita nggak usah kasih karunia. Padahal justru di dalam kasih karunia engkau akan jalan bekerja untuk memuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saudara mau terima ini silakan. Saudara nggak mau terima nggak apa-apa. Tapi yang saya mau kasih tahu saya, satu, kepastian itu adalah kepastian. Tapi keselamatan, tolong kamu pikirkan ulang keselamatanmu. Supaya keselamatanmu bukanlah sebuah kemungkinan, tapi itu adalah kepastian melalui ayat-ayat yang telah engkau dengar. Saya berharap Bapak Ibu, saya sampaikan ini orang Kristen benar-benar berkenan Tuhan. Tuhan, kita berdiri. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terbatas untuk menyampaikan satu kebenaran, tapi ada banyak ayat yang memberikan satu peringatan bahwasanya banyak orang Kristen yang cukup nyaman, cukup merasa aman dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi dalam hidupnya orang Kristen mungkin memilih untuk tetap percaya, tapi tidak mengerjakan banyak hal di dalam percayanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah ini boleh menjadi satu renungan yang dalam. Untuk ketika kami mati, kami mau seperti Paulus. Satu konsep hidup bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah kepastian. Satu keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Atas firman-Nya pada pagi hari ini, kiranya firman ini boleh melekat dan menjadi bekal dalam hidup kita, supaya kita tetap mempersiapkan diri untuk Tuhan. Terpuji Tuhan, mari kita persiapkan yang terbaik yang bisa kita persembahkan hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya Bapak dan Ibu serta saudaraku, mari kita membacakan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat baik. Merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami,
yang pastinya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya saudara, ada yang tahu ulang tahun kita tanggal apa ya? 1 Desember, 1 Oktober, berarti tanggal 1 Oktober nanti kita berusia 23 tahun. Ya, udah dewasa. Saudara, kita bersyukur sebelum gereja ini ada, tempat ini sudah ada. Tempat ini juga diberikan kepada gereja pada tahun 2002 ketika gereja berumur 2 tahun. Saudara, kita akan membawa persembahan syukur pada tanggal 1 Oktober. Ya, minggu depan saudara akan dibagikan amplop ucapan syukur. Kenapa saudara? Saya punya anak buka ibadah di Harapan Indah. 1 tahun dia harus mengontrak 40 juta. Berarti tiap bulannya dia harus menabung 3 juta. Tetapi kita bersyukur, ya, sini cuma bayar listrik, saudara, ya, nggak seberapa, ya. Itu sebabnya layak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Jadi tanggal 1 kita akan rayakan di dalam ibadah syukur, dan Tuhan akan sediakan konsumsi juga buat kita dari dana-dana yang kita kumpulkan. Ya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, jangan berpikir berapa ya, enggak. Berapapun yang saudara bawa kepada Tuhan, asal membawa dengan sukacita, pasti akan menjadi berkat. Amin. Tapi semuanya wajib untuk membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa, mengucap syukur, 2 minggu lagi gerejamu akan berulang tahun ke-23. Sudah sepatutnya kami membawa korban syukur, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat ini, mengumpulkan kami, bahkan memberkati kami. Biarlah persembahan kami nanti kami bawa dengan yang terbaik, dengan sukacita, dengan hati yang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bawa persembahan kita mau angkat pujian. Waktu Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kita. Bila kau
Mari kita berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di sorga Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim dan ubahkan cuaca menjadi normal. Kiranya El Nino dan La Nina, yaitu gelombang panas dan dingin, segera normal kembali. Kiranya panen segera tiba, stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di sorga Maha Mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memberkati 7 ketul roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan kedagingan, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya upaya pemerintah untuk rekonsiliasi antara korban kekerasan tahun 1965 dengan pemerintah mendapat penyelesaian yang dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi Menteri Polhukam dan Menteri Kemenhukam diberi hikmat dalam melaksanakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat tahun 1965 itu. Dan kiranya para korban kekerasan dapat mengampuni para pelanggar HAM pada peristiwa yang terjadi tahun 1965. Kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan
agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia, dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1 ini ya Bapa. Biarlah keberadaan gereja ini menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus selalu memimpin kami semua. Berdoa buat lingkungan kami Bapa, buat tetangga kami di sebelah kiri, kanan, depan, belakang, 1 RT, 1 RW, 1 Perumnas, bahkan 1 kecamatan. Tuhan memberkati. Berkati juga kota kami Bekasi, jauhkan Bekasi dari bencana, baik bencana alam maupun bencana kerusuhan, biar semuanya terjaga dengan baik. Malaikat-malaikat Tuhan ada di tengah-tengah kota kami. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, kiranya bangsa dan negara Indonesia dijauhkan dari bencana apapun juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersahati berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Sugiono dan Ibu Febe, yang berdoa juga buat keluarga mereka, bahkan keluarga besar mereka. Kami berdoa biar penghiburan yang daripada Tuhan Yesus ada pada mereka semua, biar Roh Kudus mencamam mereka, sebab mereka hari-hari ini sedang berduka karena kepergian daripada Mama daripada Bapak Yohanes Sugiono. Biar semuanya mengalami damai sejahtera, tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ucapan syukur kami pada tanggal 1 Oktober mendatang. Biar kami datang dengan ucapan syukur karena Tuhan sangat baik bagi kami, khususnya bagi GBHT Kudus ya Bapa. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Hamba-Mu memberkati seluruh jemaat GBHT Kudus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin mengasihi Tuhan Yesus, dan kami memperhatikan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Berdoa bagi jemaat-Mu yang malas-malas ke gereja ini Tuhan, biar Tuhan mencamam mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka punya tanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdiri yuk, kita perkatakan bersama-sama
Tuhan Yesus yang melindungi kita ya. Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Tadahkan tanganmu kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Berkat jasmani kita semua diberikan kesehatan, berkat rohani kita diberikan takut akan Tuhan Yesus, dan berkat materi Tuhan cukupkan keperluan kita semua. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah damai sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga. Kasih sayang Tuhan Yesus berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus ada pada kita semua. Haleluya. Bapa terima kasih.